Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini Allah masih memberikan kenikmatan yang tak terhingga kepada kita bersama. Nikmat Islam, nikmat Al-Qur'an, nikmat afiyah, nikmat dicukupkan kita dengan sifat atau semangat qanaah, dan tentunya nikmat ini semuanya adalah sesuatu yang sangat istimewa dalam kehidupan kita, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semuanya sebagai asbab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam naungan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan kepada kita dua pusaka istimewa, yang jika kita berpegang kepada keduanya, niscaya kita tidak akan pernah goyah dalam hiruk pikuk, dalam terjangan ombak dan badai dalam kehidupan yang sekarang sedang kita alami, yang hampir-hampir tidak ada waktu untuk kita semuanya menghindar dari berbagai macam pukulan, dari berbagai macam rintangan yang diberikan atau yang kita alami dalam kehidupan kita hari ini. Tapi dengan tamasuk kepada dua pusaka Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, insyaallah kita akan tetap dalam koridor keselamatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari ke-16 dari Jumadal Ula. Ya, di pertemuan kita yang ke-515, ya, 515, dan di pertemuan virtual kita yang ke-35 pada hari ini, ya kayaknya kita hari ini akan menutup ya pertemuan di 2020, dan kita akan menyongsong pertemuan kita di tahun depan, yaitu di 2021. Mudah-mudahan semangat ya untuk kita senantiasa tasabbur dan tawakul terhadap apa yang kita terima dari musibah, dari wabah, dari bala apapun namanya, tapi seorang muslim tetap yakin bahwa itu adalah tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Niscaya dalam suasana seperti ini pun kita tidak pernah melepaskan syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, meskipun bentuknya adalah wabah atau bala, yang dengannya sesungguhnya Allah akan memuliakan kita ketika kita bertasabbur dan tawakul terhadap apa yang diberikan Allah dalam musibah kita ini. Hari ini kita akan membahas kajian tafsir surah Yasin pada ayat yang ke-47 dan seterusnya. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membaca tentang bagaimana orang-orang kafir ya, ketika datang peringatan Allah kepada mereka, semuanya mereka berpaling dari peringatan Allah tadi itu. Ya, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ya. Ya, sekarang kita membahas kepada ayat yang ke-47 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, dan ketika dikatakan kepada mereka, yaitu kufaru Quraisyin, orang-orang kafirnya kaum Quraisy, ya, anfiqu mimma razaqakumullah, nafkahkanlah, infakkanlah dari apa yang diberikan Allah kepada kalian. Ya. Jadi ada namanya nafkah, ada namanya infak. Ya, nafkah itu, nafkah itu sesuatu yang kita cari ya, nafkah. Tetapi infak adalah sesuatu yang harus kita keluarkan dari apa yang sudah kita dapatkan atau kita peroleh tadi. Ya. Tiba-tiba orang-orang kafir berkata, qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, anut'imu,
apakah kami akan memberi makan man law yasha'ullahu at'amah, orang-orang yang jika Allah berkehendak niscaya Allah akan memberikan makan kepada mereka semuanya. Dalam kisah tafsir Al-Khazin dikatakan ada seorang tokoh Quraisy namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ya, Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ya, ketika orang-orang berkata kepada orang kaya dari kafirnya orang Quraisy ini, yaitu As bin Wa'il As-Sahmi ini, ya wahai As, ya berikanlah nafkah kepada orang-orang miskin. Ya. Dia berkata, idhab ila rabbika. Ya, pergilah kepada Tuhanmu. Fahuwa aula minni bika. Dia, Tuhanmu itu lebih berhak terhadapmu daripada aku. Artinya Tuhanmu lebih berhak untuk memberikan rizki untuk kalian semuanya daripada aku. Ya. Wa yaqulu, atau dia berkata, qad mana'ahu. Allah saja sudah mencegah, Allah saja tidak memberi rezeki kepada dia. Afa ut'imuhu ana. Ya, kenapa saya harus memberi makan kepada dia? Kenapa saya harus infak kepada dia? Ya. Ini adalah alasan-alasan yang dibuat oleh orang-orang bakhil ya. Ketika mereka tidak meyakini bahwa infak itu sesungguhnya bukan sesuatu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakayaannya, Allah menguji hambanya dengan ya kemiskinan atau kekayaan. Innallaha aghna ba'dal khalqi. Allah itu memberikan kekayaan kepada sebagian makhluknya. Wa afqara ba'dahum, dan Allah memberikan kefakiran kepada sebagian mereka. Tujuannya apa? Ibtilaan, semata-mata karena Allah ingin menguji atau ya, memberikan cobaan kepada mereka semuanya. Ya. Famana'ad dunya, kemudian Allah mencegah tidak memberikan dunia. Ya, minal fakri dari orang-orang yang fakir, la bukhlan, bukan karena Allah bakhil kepada hambanya yang fakir tadi. Wa a'tad dunya al-ghaniyya, sementara Allah memberikan dunia ini, kekayaan ini kepada orang-orang yang kaya, lastihqaqan, bukan berarti Allah memberikan hak kepada orang-orang yang kaya tadi. Ya, coba bayangkan sebuah kata-kata yang indah ya. Ya, mana'ad dunya minal fakiri la bukhlan. Allah mencegah, Allah tidak memberikan dunia atau kekayaan materi duniawi ini kepada orang-orang fakir, la bukhlan. Ya, tujuannya Allah bukan karena Allah bakhil terhadap orang-orang fakir. Ya, wala a'ta'ad dunya al-ghaniyya, dan sementara Allah tidak memberikan dunia kepada orang-orang yang kaya ini, lastihqaqan. Tujuannya bukan karena Allah memberikan hak kepada orang-orang yang ghina, orang-orang yang kaya tadi itu. Jadi yang fakir janganlah merasa bahwa Allah bakhil kepada kita. Yang sekarang ini sedang kaya janganlah merasa bahwa memang ya sudah pantas saya kaya. Memang pada haknya saya kaya. Saya punya usaha, saya punya kerja, saya punya skill, saya punya segala-galanya dan sebagainya. Sehingga pantas kalau saya kaya. Ini adalah ucapan orang-orang yang keliru dalam menanggapi apa yang diberikan Allah kepada mereka. Wa amaral ghaniyya bil infaq. Kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang yang kaya untuk infak. La hajata ila malih. Semata-mata bukan karena Allah berhajat, bukan karena Allah butuh kepada harta orang-orang yang kaya tadi itu. Walakin liyabluwal ghaniyya. Ya, coba bayangkan. Akan tetapi tujuan Allah adalah untuk menguji orang-orang yang kaya bil fakir, terhadap orang-orang fakir yang ada bersama dengan mereka semuanya. Ya, jadi ibu-ibu kalau ada seseorang yang minta derma kepada kita dan kita memiliki kecukupan, janganlah merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mencoba atau menguji kita ya, dan Allah akan mengurangi harta yang ya telah diberikan Allah kepada kita. Tujuannya semata-mata Allah akan memberikan kepada kita ibtila ya, dari orang yang kaya tadi bil fakir fima faradolahu min malil ghaniyyi, ya, dari apa yang telah difardukan Allah dari harta orang-orang yang kaya tadi itu. Ya, yang bakhil jangan merasa berkecil hati bahwa Allah bakhil dong kepada saya. Yang kaya jangan merasa bahwa memang pada haknya saya mendapatkan kekayaan ini. Ini adalah keyakinan yang keliru terhadap ya rezeki yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Yakinlah semuanya adalah merupakan bala ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, pada ayat yang lain Allah menguji kalian semuanya
bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan. Ada orang yang diuji dengan keburukan, ya, kemiskinan, kesakitan, ya, kesempitan dalam hidup. Wal khair, ada juga orang yang diuji oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan, kesehatan, kekayaan, kemapanan. Ya, tetapi semuanya fitnah. Ya, semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Ya. Orang-orang yang kafir berkata, "Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah." Kenapa saya harus memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah berkehendak, Allah akan memberikan makan kepada mereka? Apa sih susahnya Allah? Ya, jadi seakan-akan ucapan Wa'il, ya, As-Sahmi tadi, ya, Al-As bin Wa'il As-Sahmi tadi, ya, dia melecehkan orang-orang yang meminta derma kepada dia dengan berkata, Allah saja tidak memberi kepada kamu, ngapain saya memberi kepada kalian semuanya? Ya, seandainya Allah pengen memberi makan kepada kalian semuanya, mudah kan? At'amah, Allah akan memberi makan. In antum illa fi dhalalin mubin. Sungguh kalian adalah dalam kesesatan yang nyata. Ya, kalimat in antum illa fi dhalalin mubin ini adalah ala sabilil istihza. Ya, ucapan ini adalah, ya, penghinaan. Jadi seakan-akan Wa'il As-Sahmi tadi, Al-As bin Wa'il As-Sahmi tadi menghina kepada orang-orang yang berkata, yang meminta derma kepada dia, in antum illa fi dhalalin mubin. Ya, itu sungguh kalian adalah dalam kesesatan yang nyata. Ya. Wa ma'nahu antum illa ma antum illa fi khitabaini. Ya, kalian hanya ada pada satu di antara dua khitab ini. Yang pertama adalah bittibaikum Muhammadan. Ya, kamu sesat karena kalian mengikuti Muhammad. Yang kedua, wa tarki ma nahnu alaihi, dan kalian meninggalkan sembahan-sembahan yang sedang kami sembah ini. Ya. Jadi ucapan in antum illa fi dhalalin mubin itu adalah ucapan penghinaan dari, ya, orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin. Ya, kalian sungguh dalam kesesatan yang nyata. Kalian ada dalam satu di antara dua, ya, perkara ini. Yang pertama, karena kalian, ya, meninggalkan, ya, agama yang, ya, kita anut bersama nenek moyang kita, dan yang kedua kalian mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ya, kemudian mereka berkata, orang-orang kafir, ya, mata hadzal wa'du. Kapankah janji ini? Ya, katanya akan ada azab. Katanya akan ada, ya, prahara yang menimpa kita semuanya. Ya, kapankah janji yang diberikan Tuhanmu itu? In kuntum shadiqin. Kalau kalian benar dalam ucapan. Qala Allah Ta'ala. Kemudian Allah berkata, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Mereka tidak menunggu, ya, mereka tidak akan menanti, ya, tentang janji yang akan diberikan Allah kepada mereka itu, illa sayhatan wahidah, kecuali satu teriakan saja. Ya. Qala Ibnu Abbas berkata, yuridu an-nafkhatal ula. Yang dimaksudkan oleh Allah sayhatan wahidah itu adalah sangkakala yang pertama nanti yang ditiupkan oleh Israfil alaihi salatu wassalam. Ya, jadi musibah itu bukan langsung diterima kepada, ya, ditimpakan kepada orang-orang, ya, kafir tadi. Nah, ini diantara kemuliaan umat Muhammad dibandingkan umat para nabi dan para rasul sebelumnya. Kalau nabi dan rasul yang dahulu ketika mereka ditentang umatnya dan umatnya meminta bukti, ya, azab dari Allah, maka tidak lama azab itu langsung ditimpakan kepada mereka. Dan kita sudah membaca dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, Allah telah menghancurkan, Allah telah meluluh lantakkan, Allah telah membinasakan umat-umat sebelum umat Muhammad, ya, karena kedustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah tadi itu. Dan ketika mereka meminta azab, Allah turunkan. Ya, baca bagaimana kisahnya, ya, Nabi Salih. Ya, baca bagaimana kisahnya Nabi Lut, ya, bagaimana kisahnya kaum Ad, ya, yang Allah berikan kepada mereka, ya, tidak lama dari apa yang mereka, ya, mintakan, yang mereka tunggu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat Muhammad,
tidak disegerakan azab ya kepada mereka semuanya. Ya, bukti ini tadi, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Mereka tidak menunggu kecuali satu teriakan saja. Bukan berarti pada saat itu ya. Ya, maka Abdullah bin Abbas berkata, an-nafkhatul ula. Ini adalah nanti tiupan sangkakala yang pertama oleh Israfil alaihi salatu wassalam. Ta'khuduhum, yang akan ya, menyiksa mereka, yang akan menimpa kepada mereka, wahum yakhissimun, padahal mereka pada saat itu sedang berselisih. Fi amrid dunia, jadi urusan dunia. Minal bai, mereka sedang berjual beli, ya, wa yatakallamuna fil aswaq, mereka sedang berbincang-bincang di pasar-pasar mereka, wal majalis, dan mereka sedang duduk di majelis-majelis mereka. Ya, dalam hadisnya Al-Bukhari dikatakan potongannya, wala taqumanna as-sa'ah, sungguh hari kiamat nanti akan tiba. Ya, wa qad nasyara rajulani, dan dua orang telah membentangkan sauban, ya, pakaian untuk diperjualbelikan di antara mereka. Ya, fala yatabaya'ani, ya, maka keduanya tidak jadi berjual beli. Ya, karena datang tiupan sangkakala Israfil tadi itu. Ya. Yang kedua, wala yatwiyanihi, mereka tidak sempat untuk melipat pakaian yang sudah dia bentangkan tadi itu untuk ditawarkan untuk diperjualbelikan. Wala taqumanna as-sa'ah, dan sungguh akan datang hari kiamat nanti. Wa qad insarafar rajulu, ya, sungguh seorang laki-laki ya, telah berupaya ya, yulinu luqmatahu, ya, untuk melembutkan, ya, untuk mengunyah kunyahan makanan yang ada dalam mulutnya, fala yut'imhu, tetapi dia tidak sempat untuk menelannya. Ya, wala taqumanna as-sa'ah, dan sungguh hari kiamat itu akan tiba. Wa huwa yulitu haudahu, ya, seseorang sedang ya, membersihkan haudun, apa itu, kolamnya, ya, tempat penampungan airnya. Ya, fala yabqa fihi, dan dia fala yusqi fihi, dan dia tidak sempat untuk menyiramkan atau mengeluarkan air dari ya kolam yang dia sedang bersihkan tadi itu. Wala taqumanna as-sa'ah, sungguh akan datang hari kiamat nanti. Wa qad rafa'a aklatahu ila fihi, seseorang sudah mengangkat tangannya, suapannya ke dalam mulutnya. Ya, fala yud'imha, dan dia tidak sempat untuk memakannya, tidak sempat menelannya. Akhrajahul Bukhari, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini kedahsyatan hari kiamat kelak. Ya, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Ya, tidaklah mereka menunggu kecuali hanya satu teriakan saja. Ya, jadi begitu mudah Allah menghancurkan dunia. Allah dengan meniupkan sangkakala satu kali saja Israfil nanti, dan ta'khuduhum wa hum yakhissimun. Ya, akan menimpa mereka dan mereka tidak, ya, padahal mereka sedang berselisih dalam urusan muamalah mereka pada hari itu. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un, maka mereka tidak sempat lagi untuk saling berwasiat, saling berpesan satu dengan yang lainnya. Wala ila ahlihim yarji'un, dan juga mereka tidak bisa kembali lagi kepada kaumnya, kepada keluarganya selama-lamanya. Ya. Ibu yang dirahmati Allah, inilah tafsir dari ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-50. Mudah-mudahan memberikan kepada kita sebuah gambaran betapa Allah memberikan kekayaan harta benda kepada kita semuanya, atau sebaliknya Allah mengurangi harta benda yang diberikan kepada kita. Semuanya hanyalah sebagai ibtila, ya, wahana Allah untuk menguji, ya, cara Allah untuk menguji manusia. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang kurang mampu diuji dengan kemiskinannya, dan sebagainya. Ya, maka ketika Allah meminta orang-orang kaya untuk berinfak, sesungguhnya bukan karena Allah butuh kepada harta orang-orang yang kaya tadi itu, tetapi semata-mata Allah ingin menunjukkan, ya, bahwa ada hak yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang kaya kepada orang-orang yang kurang mampu tadi, sehingga sinergitas dan harmonisasi kehidupannya akan berjalan manakala orang-orang yang kaya bisa berderma dan orang-orang yang, ya, miskin senantiasa berhusnudzon, berpositif thinking, dan senantiasa tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita umatnya yang senantiasa taat kepada perintah-perintahnya dan senantiasa menjadi hambanya yang
ridha terhadap apa yang diberikan sebagai qada dalam kehidupan kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.